Hai semuanya, kembali lagi di Tulisan Math Teaching. Sekarang kita akan membahas soal terkait dengan rumus-rumus trigonometri bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama silakan cek di video sebelumnya ya. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan membahas soal terkait dengan rumus sudut ganda atau rangkap dua. Oke, langsung saja. Untuk rumus sudut ganda atau rangkap dua dari sinus, kosinus, dan tangen dapat dilihat pada tampilan ini, ya. Nah, di sini kalau biasanya kita bicara tentang sudut tunggal seperti misalkan sinus A atau sinus B atau sinus theta gitu ya. Sekarang sudutnya itu udah ganda ya, double gitu ya, kita kalikan dengan 2 gitu artinya. Nah, berarti kita di sini melihat rumus-rumus dari sinus 2A, ini suatu sudut ya, atau kosinus 2A, di mana untuk kosinus 2A itu ada 3 jenis rumus yang bisa dipilih tergantung dengan situasi kondisi soal gitu ya. Kemudian ada tangen 2A ya. Nah, langsung saja ke soal. Nah, saya melanjutkan dari contoh yang ketiga ya, karena untuk contoh 1 dan 2 itu terkait dengan bagian pertama, dapat dicek di video sebelumnya, oke? Nah, ini untuk contoh ketiga, terkait dengan rumus ganda. Diketahui sinus theta itu sama dengan 1/4. Nah, ditanya, tentukan nilai dari kosinus 2 theta. Nah, di sini kira-kira kita akan memakai rumus sudut ganda yang mana? Sinus 2A, cos 2A, atau tan 2A? Nah, tentu saja kita menggunakan atau memperhatikan rumus dari cos 2A, karena kita kan mencari kosinus 2 theta ya. Jadi kita pakai rumus cos gitu. Nah, tapi di sini rumus cos itu ada 3. Nah, yang pertama, kedua, atau yang ketiga nih yang akan kita gunakan. Nah, tergantung situasi dan kondisi soal ya. Karena di soal ini hanya diketahui nilai dari sinus theta saja. Kira-kira dari ketiga jenis rumus cos 2 alfa 2A ini, mana yang akan kita gunakan yang hanya menggunakan nilai sinus saja? Nah, kalau pertama kan berarti perlu cos, ya kan? Nah, sebenarnya bisa juga sih ya kita cari nilai cosnya, cuma akan lebih baik kan kalau ada cara yang lebih mudah gitu ya. Nah, kita perhatikan yang kedua. Yang kedua, cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Berarti kita hanya memerlukan nilai sin di sini, nggak perlu cari dulu cos gitu ya. Nah, oke, berarti kita gunakan saja rumusan yang kedua ini. Nah, supaya lebih sederhana gitu ya penyelesaiannya ya, dimana berarti cos 2 theta itu sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat theta. Oke, tinggal kita masukkan nilai sinusnya ya. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat theta. Berarti sinus theta kan 1/4. Berarti 2 kali 1/4 kuadrat. Nah, semudah itu ya. Oke, tinggal kita hitung. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 2 kali 1/4 kuadrat adalah 1/16. Ya, kita lanjutkan. Berarti ini 1 dikurang 2/16. 2/16 ya, kalau kita sederhanakan kan jadi 1/8 ya. Berarti 1 kurang 1/8. Oke, kita sederhanakan ya. Nah, 1 kurang 1/8 ini adalah 7/8. Nah, dengan demikian nilai dari 2 kosinus 2 theta itu adalah 7/8. Mudah bukan? Kemudian untuk soal terkait dengan rumus sudut ganda selanjutnya, kita dapat lihat, diketahui sinus A sama dengan 4/5. Dengan A adalah sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip kan artinya berada di kuadran pertama. Nah, ingat kembali contoh yang pertama ya. Oke, yang ditanyakan adalah nilai dari tangen 2A. Nah, sekarang tangen 2A berdasarkan 3 jenis rumus sudut ganda ini, kira-kira mau pakai sin, cos, atau tangen nih? Ya, tentu saja dengan jelas kita akan memakai rumusan tangen 2A, di mana tangen 2A itu sama dengan 2 kali tangen A per 1 kurang 2 tangen kuadrat A. Nah, di sini yang diketahui adalah nilai dari sinus A. Nah, berarti
kita harus mencari dulu yang pertama adalah nilai dari tangen A menggunakan nilai dari sinus A. Nah, di sini kan berarti sesuai dengan mungkin mirip-mirip dengan contoh pertama dan contoh kedua ya. Untuk mendapatkan nilai dari tangen A, kita gunakan dulu nilai sin A, di mana nilai sin A adalah 4/5. Kita gunakan konsep dari perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku ya, kalau kalian masih ingat ya, dimana di sini namanya sinus. Kalau saya gambarkan segitiga siku-siku ini ya, seperti ini saya misalkan sebagai sudut A ya, di sini adalah sudut A. Nah, nilai sinus kan berarti artinya sisi depan per sisi miring. Berarti kalau di sini A sisi depannya adalah 4 gitu kan, sisi miringnya 5 nih. Nah, di sini untuk mendapatkan tangan itu tangan A berarti sama dengan sisi depan kan desa ya, masih ingat ya, berarti sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depan itu kan 4. Nah, berarti kita mencari nilai dari sisi samping menggunakan teorema Pitagoras. Nah, untuk mendapatkan sisi sampingnya berarti ini sama dengan sisi miring, berarti 5 kuadrat dikurangi sisi lainnya, berarti dikurang 4 kuadrat. Oke, ini sama dengan akar dari 25 dikurang 16, berarti sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3, berarti ini sisi sampingnya adalah 3 kita peroleh ya. Berarti nilai tangan di sini adalah 4, sisi depannya 4 ya, per samping tadi yang kita dapat adalah 3. Oke, tangannya adalah 4/3. Apakah ini sudah valid? Nah, perhatikan lagi bahwa sudut A adalah sudut lancip. Kalau sudut lancip itu artinya dia ada di kuadran pertama di mana semua nilai perbandingannya itu positif, baik sin, cos, tan, dan seterusnya itu positif. Nah, berarti ini sesuai ya, nilai sinusnya positif, nilai tangannya udah positif. Oke, kita sudah dapatkan bahwa nilai tangan A adalah 4/3. Tinggal kita mencari nilai tangan 2A. Oke, kita cari nilai dari, dengan demikian jadi nilai dari tangan 2A itu sama dengan 2 kali tangan A. Tangan A adalah 4/3, berarti 2 kali 4/3 per 1 dikurang 2 kali tangan kuadrat A, berarti 4/3 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung ya, sama dengan 2 kali 4/3 itu 8/3 per 1 dikurang 6, ini 4/3 kuadrat adalah 16/9, dikali 2 berarti 32/9. Nah, oke, kita tinggal melanjutkan perhitungannya. 8/3 per ini 1 kurang 32/9 adalah negatif 23/9. Kalau kita bagi, ingat kita balik ya, jadikan kali, berarti jadi ini 9 bagi 3 itu 2, 2 kali berarti negatif 16/23. Jadi nilai tangan 2A adalah negatif 16/23. Seperti itu.